Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Battle Cruiser adalah jenis kapal tempur berukuran besar. Kapal ini dilengkapi persenjataan yang dapat dibandingkan dengan kapal perang, dengan kecepatan yang dapat dibandingkan dengan kapal penjelajah. Battle Cruiser berperan penting bagi angkatan laut di berbagai negara, terutama selama Perang Dunia Kedua. Mereka dirancang untuk dapat berlayar dengan cepat, memburu kapal penjelajah yang lebih lambat, dan menghancurkannya dengan senjata berat yang dibawanya. Kapal penjelajah tempur nuklir terbesar dan terkuat di dunia dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia. Pyotr Veliki. Kapal ini memiliki panjang 244 meter dengan berat displacement mencapai 28.000 ton. Ini 12.000 ton, lebih berat dari kapal perang Zumwalt, 2 kali lebih berat dari kapal utama armada Laut Hitam Moskva, dan 18.000 ton, lebih berat dari kelas Arleigh Burke. Sejarah kapal ini dimulai di puncak Perang Dingin tahun 1960. Saat itu, armada Soviet berfokus membuat kapal selam untuk menghadapi berbagai ancaman dari barat. Namun, ada kebutuhan untuk instrumen pertempuran yang lebih efektif melawan armada permukaan. Pada masa itu, pengenalan energi atom sedang booming, dan reaktor nuklir di kapal dianggap sebagai solusi yang menjanjikan. Terbukti pada awal 1960-an, Amerika meluncurkan kapal induk nuklir pertama CVN-65 USS Enterprise. Tak lama setelah itu disusul oleh USS Long Beach yang juga bertenaga nuklir. Kedua kapal ini menjadi ancaman tersendiri bagi Uni Soviet. Tahun 1964, shipbuilder Soviet mengemban tugas khusus. Pada awalnya mereka berencana membuat 2 kapal, yakni kapal anti-submarine dan guided missile cruiser. Namun seiring waktu berjalan, pengembang teknologi mengarah pada kesimpulan bahwa semua teknologi dari 2 kapal tersebut dapat digabungkan menjadi satu. Ambisi ini dituruti oleh pemerintah Soviet. Mereka mengemas semua teknologi canggih tersebut ke dalam sebuah kapal penjelajah tempur. Karena kompleksitas proyek dan perkembangan dari kapal yang awalnya direncanakan berbobot 8.000 ton, membludak menjadi 20.000 dan terus bertambah. Proyek ini diberi nama Proyek 1144 Orlan atau Elang Laut. Kirov-class battle cruiser menjadi kapal paling kompleks dari Angkatan Laut Soviet, bahkan dari Angkatan Laut manapun. Setelah melalui proses yang panjang dan rumit dalam pembangunan kapal ini, antara tahun 1977 hingga 1989, 4 kapal battle cruiser, antara lain Kirov, Frunze, Kalinin, dan Yuri Andropov, selesai dibangun. Ironisnya, tahun 1989, setelah 4 kapal ini berada di air, 2 tahun berikutnya Uni Soviet runtuh. Pasca itu, kapal penjelajah yang besar nan kompleks ini terbukti mahal untuk dioperasikan, dan tidak jelas siapa yang harus mereka lawan. Seiring bergantinya era dan kepemimpinan, kapal-kapal ini juga berganti nama. Kirov diganti dengan Laksamana Ushakov, Frunze menjadi Laksamana Lazarev, Kalinin menjadi Laksamana Nahimov, dan Yuri Andropov menjadi Pyotr Veliki. Selama fase ini hanya 3 dari kapal-kapal raksasa ini yang beroperasi karena kurangnya dana cadangan. Sedangkan kapal keempat mengalami berbagai kesulitan dan penundaan pasca diluncurkan, namun tetap dilanjutkan untuk penyelesaian produksi. Kapal ini bernama Pyotr Veliki, atau dalam English artinya Peter the Great, seorang kaisar Rusia pertama pada abad ke-17 dan 18. Kapal keempat inilah yang cukup beruntung. Karena selama ia menjalani proses penyelesaian produksi, 3 saudaranya terpaku di pantai dan hampir tidak terawat, yang akhirnya menyebabkan mereka kehilangan kemampuan beroperasi. Sebagai yang termuda dan ditugaskan tahun 1998, Pyotr Veliki
menjadi satu-satunya perwakilan kapal penjelajah tempur dari Orlan Family. Piotr Veliki menjadi unggulan dari armada utara Rusia. Ia menjadi salah satu kapal permukaan paling kuat di dunia. Kapal besar ini dirancang untuk menghadapi lawan apapun yang ditemuinya di laut. Mulai dari target bawah air atau permukaan, kapal selam, pesawat, dan ancaman lainnya. Desain kapal satu ini cukup unik. Ia memiliki lambung kapal memanjang di bagian haluan. Desain ini merupakan ciri khas kapal perang pada era Perang Dunia Kedua. Sebagai pembeda, pada baterai utama tidak ada senjata artileri besar, tetapi diganti dengan peluncur rudal yang tidak terlihat dari luar, namun sangat berbahaya. Baterai utama kapal adalah setrak kapal SSN-19, atau di Rusia dikenal sebagai P-700 Granit Supersonic Anti-Ship Missiles. Rudal ini dibuat pada awal 1980-an dan sedang menjalani modernisasi. Rudal ini masih menjadi senjata utama anti kapal bagi armada laut. Setiap rudal dapat dipasang berbagai macam hulu ledak termasuk nuklir. Ia mampu berakselerasi hingga kecepatan Mach 2,5 dan terbang sampai jarak 600 km. Pada kompartemen depan Piotr Veliki, terdapat 20 rudal dengan kemampuan untuk terhubung satu sama lain dalam volley launch agar dapat mengalahkan kelompok target lebih efisien. Kapal penjelajah harus mampu bertarung dengan musuh bawah air. Torpedo konvensional saja tentu tidak akan cukup. Untuk bertarung melawan kapal selam, kapal dilengkapi dengan SSN-15 sistem. Ini merupakan senjata hibrid perpaduan antara rudal dan torpedo. Senjata akan diluncurkan seperti rudal pada jarak hingga 60 km. Kemudian ia akan menyelam di bawah air dan mengenai target sebagai torpedo. Dari torpedo dan ancaman lain dari bawah air, kapal dilindungi oleh sistem pertahanan yang mampu menembakkan rudal ke arah target pada jarak beberapa kilometer. Ancaman utama lainnya bagi setiap kapal perang modern adalah rudal dan pesawat. Untuk itu, kapal harus memiliki kemampuan mempertahankan diri secara mandiri. Piotr Veliki mengandalkan Sun 6 Grumble Surface-to-Air Missile untuk menangani tugas ini. Sun 6 Grumble merupakan versi laut dari sistem rudal klasik Rusia, S-300. Kompleks peluncurannya pun sangat besar. Ukurannya hampir sama dengan baterai utama. Di bawahnya merupakan ruangan yang besar dan kuat yang terletak di haluan kapal. Di dalamnya lusinan rotari peluncur dipasang untuk 96 rudal Sun 6 Grumble. Tiap rotari menghandle beberapa rudal yang akan diputar setelah peluncuran, untuk memastikan tiap rudal siap untuk peluncuran berikutnya. Solusi ini lebih efisien ketimbang satu silo untuk satu rudal seperti kebanyakan kapal lainnya. Rudal ini mampu menciptakan payung pertahanan vertikal setinggi 27 km dengan radius mencapai 200 km. Jika payung ini masih tembus, maka target akan dihalau oleh sistem pertahanan yang lebih sederhana, seperti rudal Sun 9 Gauntlet. 128 rudal, dan sistem senjata Cortic Close-In dilengkapi dengan rudal jarak pendek dan 8 meriam putar AK-630 kaliber 30 mm. Tidak seperti battleship pada umumnya, Kirov tidak memiliki meriam kaliber besar. Namun ia masih mampu melakukan pertempuran jarak dekat berkat sistem artileri Twin AK-130. Sistem ini terdiri dari sepasang senjata 130 mm yang mampu menembakkan 280 shells per menit, di mana satu proyektilnya berbobot 27 kg. Kapal penjelajah juga membawa sekelompok kecil kekuatan udara yang terdiri dari 3 helikopter 27 Halux
Dek helikopter terletak di bagian belakang kapal. Di bawah dek terdapat sebuah hanggar kecil untuk penyimpanan peralatan helikopter dan ada juga elevator. Helikopter dibutuhkan terutama untuk observasi dan perang anti kapal selam. Mereka juga sangat berguna untuk mengangkut berbagai kebutuhan kapal. Karena ukurannya yang massif dengan performance yang luar biasa, para insinyur memberi kapal penjelajah ini armor yang kuat. Ia memiliki desain lambung ganda dilengkapi dengan perlindungan anti-torpedo dan armor besar nan tebal di beberapa area kritis. Perisai utama onboard adalah belt armor yang melindungi bagian bawah kapal dari torpedo dan bagian permukaan kapal dari rudal anti kapal. Kapal penjelajah juga memiliki banyak mata dan telinga, mulai dari lusinan berbagai macam stasiun radar, electronic warfare, sistem komunikasi dan navigasi, satelit, serta sistem sonar untuk mengawasi area bawah laut. Akumulasi dari radar, rudal, dan senjata itu semua ditenagai oleh reaktor nuklir pada kapal. Ini merupakan satu-satunya kapal penjelajah yang memakai reaktor nuklir. Sedangkan kapal penjelajah nuklir buatan Amerika saat ini telah dipensiunkan. Kirov Class ditenagai oleh 2 buah reaktor nuklir KN-3 dengan kapasitas masing-masing 300 MW yang terhubung ke 2 turbin dan mampu menghasilkan hampir 70.000 horsepower. Ini memungkinkan kapal untuk melaju hingga kecepatan 31 knot dan berlayar untuk jangka waktu puluhan tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar. Satu-satunya hal yang membatasi kapal ini adalah kebutuhan logistik untuk mendukung 744 awak kapal. Bahkan jika reaktor nuklir dimatikan karena beberapa sebab, kapal masih bisa beroperasi mengandalkan mesin diesel. Jadi kemungkinan kapal ini kehabisan energi dalam kasus kecelakaan adalah nol. Piotr Veliki adalah kapal komando armada utara. Sejak ditugaskan tahun 1998, ia telah banyak melakukan operasi, khususnya di Laut Barents dan Mediterania. Ia pernah berpartisipasi melindungi kapal sipil dari bajak laut di Teluk Aden, yang tentu saja sangat lucu, karena sebuah atomic cruiser melawan kapal bajak laut yang kecil. Di balik ukurannya yang masif dan berbagai senjata yang mengerikan, ia juga memiliki kekurangan yang juga besar. Kapal yang kompleks, sangat sulit untuk di-maintain. Dari segi biaya, juga lebih berat dibanding kapal tempur lainnya. Dari segi keunikan dan kemampuan, serta nuklir terkadang menimbulkan kontroversi dalam hal taktik. Di satu sisi, ia kapal penjelajah yang sangat kuat. Di sisi lain, kadang tidak jelas strategi apa harus digunakan di era saat ini. Meski demikian, masa depan kapal ini diprediksi akan cerah. Tidak lama lagi ia akan dipersenjatai dengan rudal hipersonik Zircon yang mampu menyerang kapal-kapal yang ada di permukaan laut. Juga torpedo otonom bersenjata nuklir antar benua Poseidon, yang dirancang untuk mendukung operasi jelajah kapal selam sekaligus senjata pemantik kiamat. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.